Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hebat, dahsyat, luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Nah, marilah sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan marilah kita buka kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan kali ini dengan judul Peranan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh proklamasinya. Dengan kompetensi dasar adalah menganalisa peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan peran Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator dan tokoh lain. Peran Bung Karno sebagai proklamator ini diceritakan dari masa kecilnya yang bernama Kusno Sosrodihardjo, tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, tempat lahirnya. Dengan ayahnya adalah Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Selanjutnya, riwayat pendidikan dari SD Mojokerto, lalu HBS di Surabaya dan THS yang sekarang di Bandung, ya, dan memperoleh gelar 1925. Dan Soekarno ini sudah memiliki bakat aktivis ya sejak kecil dari di Jongjava, lalu tinggal di rumah host Cokro Aminoto untuk menulis artikel dan belajar orator, lalu berkenalan dengan Indis Teparcis dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dawes Dekker, dan mendirikan Algemene Study Club di Bandung, dan tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI untuk tujuan sebagai mencapai kemerdekaan dengan kekuatan diri. 1929, ini Insinyur Soekarno tokoh PNI dipenjara karena ditangkap dengan tuduhan menghasut rakyat akibat pidato dan membangkitkan nasionalisme rakyat. 4 tahun kemudian dibebaskan 31 Desember 1931 pemimpin Partindo jelmaan dari PNI dan ditangkap kembali di ND ya dan dipindah ke Bengkulu dan dibebaskan pada saat tentara Jepang datang ini sekitar 1942. Masa penjajahan Jepang ini bersama dengan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Ki Haji Mas Mansur diminta Jepang untuk membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA digunakan untuk mengakomodasi perjuangan bangsa Indonesia dan ini dibubarkan ya akhirnya oleh Jepang. Selanjutnya 1 Maret 1945 tergabung dalam BPUPKI yang nanti melahirkan gagasan pikiran Pancasila. Lalu beliau juga masuk dalam anggota PPKI ya dan berhasil memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan meninggal dunia ya di Jakarta 21 Juni 1970 dimakamkan di samping ibunda. Tokoh yang kedua adalah peran dari Bung Hatta, merupakan nama kecilnya Muhammad Attar, lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Dan riwayat pendidikan juga sekolah tinggi ya, hingga kuliah ke Rotterdam, Belanda. Aktif di Jong Sumatera dan Bon, ya, bergabung di Perhimpunan India. Lalu juga sama bersama dengan Soekarno ini dituduh menghasut rakyat bersama Nazir Datuk Pamunca Ali Sastro. Abdul Majid Jayadiningrat ditangkap dan diadili dan dipenjara. Lalu beliau di Belanda tetap melanjutkan studinya hingga lulus S1 ya. Dan bersama Sultan Syahrir tergabung dalam PNI baru, lalu akibat kegiatan politiknya maka bulan Januari 1935 ditangkap dan dibuang di Digul ya, Irian Jaya. Lalu dipindahkan lagi ke Sukabumi dan masa Jepang Soekarno memimpin kantor pusat ya di PPKI pada saat proses proklamasi dan dikenal sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Bapak Perkoperasian Indonesia. Selanjutnya peran tokoh-tokoh lainnya seperti Sultan Syahrir ya, yang perlu dikenal dalam Sultan Syahrir secara umum adalah merupakan tokoh nasionalis dan antifasis pengamat perang dunia kedua pada Pasifik melalui pesawat radio miliknya sehingga tanggal 14 Agustus 1945 pada saat Perang Dunia Kedua yang mengetahui Jepang telah kalah dengan sekutu, ia mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI kepada golongan tua ya. Dan akhirnya ini terjadi proses penculikan Presiden Soekarno di Rengas Dengklok seperti itu. Selanjutnya, Dr. Muwardi ini adalah seorang ahli kesehatan atau seorang dokter kesehatan ya,
tapi dia juga ahli dalam untuk mengadakan ya atau mungkin membentuk barisan pelopor yang pada awalnya digunakan untuk mengamankan lapangan Ikada yang sekarang adalah Monas yang rencananya untuk membacakan naskah teks proklamasi ya. Dan dia berhasil, tapi pada tanggal 13 September 1948 pada saat mau merawat ya, mau mengobati pasien, mengoperasinya, tapi diculik ya, hingga sekarang tidak diketahui rimbanya, diculik oleh PKI ya. Selanjutnya Said Malik merupakan tokoh kunci juga dalam kegiatan proklamasi kemerdekaan ya. Dan ia pada masa ini juga mengalami semacam penangkapan-penangkapan ya. Dan dia masuk dalam anggota PPKI tanpa sepengetahuan Jepang ya, 21 orang mendapat tambahan 6 orang termasuk dalamnya Sayuti. Nah, Said Malik ini adalah orang yang luar biasa karena dia adalah orang yang mengetik ya dan mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Ya, ini bagus ini. Selanjutnya, Mr. Ahmad Subarjo merupakan kalangan tua yang turut berunding dengan kalangan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Lalu ada tokoh penting lainnya, ini seperti Soekarni, ya ini golongan muda, anggota BPKNIP, Duta Besar RI. Lalu Frans Sumarto Mendur, ya ini adalah fotografer pada saat proklamasi dengan segala perjuangannya. Lalu ada BM Diah, ini saksi perumusan teks proklamasi dan penyebar berita kemerdekaan. Dan juga penyimpan tulisan tangan teks proklamasi. Lalu ada Laksamana Tadashi Maeda, warga Jepang yang sangat mendukung perjuangan Indonesia, ditandai dengan rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk berunding para tokoh. Lalu ada Malik ini adalah merupakan tokoh diplomat ulung hingga sebagai pemelopor terbentuknya ASEAN tahun 1967. Fatmawati Soekarno ini adalah penjahit bendera Sang Saka Merah Putih, inspirasi dari Panji Kebesaran Majapahit. Lalu Khairul Saleh, ini tokoh penting proklamasi dan penculik Soekarno dan Hatta untuk proklamasi. Lalu ada Wikana, ini penghubung dengan Laksamana Maeda dan membujuk kalangan militer tidak mengganggu proklamasi. Dan terakhir adalah Abdul Latif Hendra Ningrat, merupakan tokoh pengibar bendera merah putih. Nah, pada hari ini nanti silahkan nanti untuk persiapan ulangan harian ketiga ya, nanti ini adalah linknya. Dan waktu mengerjakan mulai hari Sabtu 13 Februari mulai pukul 9.20 hingga hari Ahad 14 Februari. Dengan deadline-nya adalah pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Sekian dari Ustadz, marilah kita tutup kegiatan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.